Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang validasi isi atau uji keterbacaan yang minggu kemarin sudah sempat kita bahas tentang hal tersebut. Ada uji keterbacaan atau uji validasi isi itu bisa digunakan dua. Yang pertama adalah uji ahli atau tim ahli, yang kedua adalah pengguna atau uji keterbacaan pengguna. Jadi uji validasi isi atau uji keterbacaan ini tahap awal untuk mengembangkan kuesioner atau skala. Oke. Validasi, kita bahas sedikit nih terkait dengan validasi isi. Validasi isi itu merupakan isu sentral pada proses pengembangan instrumen, terutama jika dilakukan untuk mengukur konsep atau konstruk yang masih ambigu, abstrak, dan tidak bisa diamati secara langsung. Validitas menggambarkan sejauh alat ukur atau tes benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Sebagai contoh, kita mau meneliti tentang harga diri nih atau cyberbullying. Tapi kita mau mengembangkan alat ukur terkait dengan cyberbullying berdasarkan dengan teorinya siapa gitu. Kita ukur. Di dalam item itu harus benar-benar mengukur terkait dengan cyberbullying atau indikator-indikator yang sudah ditemukan oleh beberapa ahli seperti itu. Validasi ini dilakukan untuk memastikan apakah isi kuesioner atau skala sudah sesuai dan relevan dengan tujuan studi. Ini adalah manfaat dari validasi isi. Jadi memastikan bahwa skala yang kita buat atau pengembangan skala berdasarkan teori tertentu itu memang benar-benar relevan dan sesuai untuk mengukur variabel tersebut. Validasi isi menunjukkan isi mencerminkan rangkaian lengkap atribut yang diteliti dan biasanya dilakukan oleh 7 atau lebih oleh ahli dan pengguna. Pengguna ini adalah sampel, mewakili sampel. Sebagai contoh, saya mau meneliti nih siswa SMA. Kita ambil sampelnya 10 saja atau 7 saja, minimal 7 saja kita gunakan untuk validasi isi. Seperti itu. Bagaimana contohnya, formnya untuk melakukan validasi isi? Nah, ini adalah contoh form dari validasi isi, baik itu ahli ataupun pengguna. Di situ ada instrumen validasi skala, ada nama, NIP, instansi atau tanggal pengisian. Kalau pengguna ya dikasih nama aja, sekolahnya mana. Setelah itu ada pengantarnya, petunjuknya. Setelah itu ada pengembangan alat ukur. Di sini kita ambil contoh pengaruh kelompok sebaya. Pengaruh kelompok sebaya yang pertama adalah indikatornya terkait untuk dapat diterima oleh kelompok. Butir itemnya terfavorable. Apakah item 1 saya termasuk dalam kelompok sebaya? Apakah kalau cara pengerjaannya ada yang menilai bahwa saya tidak sesuai, ini tidak sesuai, tidak mencerminkan indikatornya, berarti dinilai 1. Bisa dinilai 5. Ini sangat sesuai, mencerminkan indikatornya. Silakan di nomor 5. Seperti itu. Ini adalah pengisian atau contoh form untuk validasi isi. Setelah itu pasti ada hasilnya. Ini adalah contoh hasil dari uji validasi. Saya ambil dari uji keterbacaan pengguna. Butir, di sini kita lihat butir ini adalah soalnya atau itemnya. Ternyata itemnya A10. A1, A2 sampai dengan A10 ini adalah pengguna, orangnya yang validasi. Contoh A1. A1 butir soal itemnya atau butir item pertama itu nilainya 4, berarti sesuai. Tapi A2 orang kedua dia bilang 3, cukup sesuai. Dan seterusnya sampai dengan 10 orang. Berbeda-beda pendapat mereka. Jadi nilai-nilai ini menentukan bagaimana
item itu mewakili dari indikator. Seperti itu. Selanjutnya, Bu, ini habis ini ngapain? Kita habis ini ketika kita sudah merangkum atau menjadikan satu jawaban-jawaban dari pengguna atau tim ahli, akhirnya kita akan mengujinya. Ujinya pakai apa? Ujinya menggunakan uji icon. Nanti akan lebih jelasnya kita untuk menguji seperti apa uji icon itu. Setelah itu, ini ketika sudah melihat hasilnya, jika kita sudah menggunakan perhitungannya sebelumnya, di mana suatu item dinilai oleh 10 rater atau 10 pengguna dengan 5 pilihan skala, 5 pilihan itu kita bisa menggunakan nih 4 pilihan, 5 pilihan, tapi kebanyakan kita menggunakan 5 pilihan. 5 pilihan skala ini menghasilkan V, nilai validitasnya adalah 0,83. Maka jika kita merujuk pada data tabel V yang ada di pojok kanan kita sini, itu dengan taraf kesalahan 5% itu adalah 0, kita melihat dari 0,70. Lihatnya seperti ini. Kita lihat nih raternya atau pengguna yang mengisi validasi ada 10. Setelah itu kita tarik di sini. Ternyata item atau pilihan itemnya skalanya adalah 5. Kita lihat berarti kalau penggunanya 10 adalah 5, 0,70. Itu adalah cara melihatnya. Seperti itu. Setelah itu kita akan menentukan bahwa item ini valid atau tidak berdasarkan nilai F-nya. Kalau pondasinya normanya adalah 0,7, bahwa ketika di bawah 0,70 maka itu tidak valid. Jadi ada kriterianya, validitasnya tinggi, rendah, sedang, atau mudah sebagai itu. Nanti ketika validitasinya tidak diterima akan dibuang item tersebut. Bagaimana cara untuk mencari nilai F-nya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Diupayakan menggunakan Excel karena nanti akan mempermudah kalian untuk menghitungnya, karena saya menggunakan Excel. Oke, kita lanjut. Di sini ada uji keterbacaan pengguna menggunakan uji icon V variabelnya. Di sini adalah butir atau soalnya. Di sini atau itemnya, kalau yang di atas A1 sampai dengan A10 ini adalah orang yang memilih A1, A2, A3. Bu, boleh nggak ditulis S1 atau C1? Boleh, terserah. Ini hanya meminimalisir bahwa atau menginformasikan bahwa A1 ini adalah orang pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Kita lihat, oh ini adalah hasilnya. Untuk menentukan S1 itu maka sama dengan nilai A1 dikurangi 1, berarti 3. Kita tinggal itu aja, tinggal kita turunkan ya seperti ini untuk melihatnya. Apakah sama? Sama. S1 sampai S10 sama. Bisa kita gunakan seperti ini, lebih mudah. Oke. Setelah itu kita cari jumlahnya. Kita lihat jumlahnya. Jumlahnya gampang ya. Kita coba. Jumlahnya gampang sekali. Kita contohkan sama dengan jumlah dari keseluruhan. Oke. Oh, maaf. Sama dengan sum. Kurung, kita klik yang sini,